PSSI sedang mencari 2 asisten pelatih lokal untuk masuk di tim kepelatihan Kluivert menangani timnas. Lalu siapa saja nama-nama potensial? Kita bahas bersama mantan pelatih timnas Neil Maizar, pengamat sepak bola Firzi Idris, dan juga sportcaster Noella Sisterina. Bang Neil yang lewat Zoom, hai selamat malam. Mas Firzi, hai. Halo, Noella, apa kabar? hai. Apa kabar? Mas Sobat. Halo, salam olahraga. Dan juga ini ya, calon asisten pelatih timnas ya tadi ya. Oh, kalau saya seangkatan sama Mas Neil Maizar. Oh gitu. Kalau saya karir kan dimulai dari nol, Ya. beliau dimulai dari nil. Benar juga sih Mas. Bener juga ya. Iya. Kayak ngisi BBM ya. Ngomong-ngomong dari Firzi dulu deh. Kalau kita lihat nama-nama yang paling menguat sebenarnya untuk timnas senior ini siapa kalau di kacamatanya Pandit? Karena kan sebenarnya Mas Kurniawan sudah masuk. Tapi apakah mungkin lintas age group? Ya baru hari ini kan Mas Kurus akhirnya diumumkan sebagai pelatih pendamping Coach Indra untuk timnas U20 yang akan tampil di Piala Asia juga, Friska. Tapi kan kita tahu juga Coach Kurniawan udah beberapa kali juga menangani sebagai asisten pelatih ya di timnas U23. Dan ketika dia bersama Coach Indra juga kan menjadi bagian dari tim yang juara SEA Games ketika itu. Medali emas setelah 32 tahun, kita mengalahkan Thailand 5-2 di final. Jadi memang seorang yang udah in and out di struktur timnas. Jadi udah tahu bagaimana ketika bermain juga 50 lebih caps, 33 gol, kehebatan Mas Kurus udah nggak perlu diragukan lagi lah. Dan sekarang sebagai pelatih juga dia bisa mengembangkan diri juga di timnas U20 ini. Dan kita akan lihat nih ke depannya menarik juga karena kalau udah masuk setup timnas bisa saja naik turun di semua age group karena kita kan inginnya kebersinambungan itu ya, continuity itu dari age group kita yang paling kecil hingga senior. Dan baik kalau misalnya langkah itu yang ditempuh ke depannya, tapi memang juga dari list yang 10 itu kan katanya tadi dijelaskan oleh Pak Erik juga kayaknya sekarang masih dalam proses pendataan dan lain-lain. Kita punya 35 pelatih yang punya lisensi AFC Pro kalau nggak salah Coach Neil salah satunya, tapi ada beberapa lain tambahan beberapa nama lagi yang juga baru lulus ke kursusnya. Saya juga dapat info, jadi mungkin akan lebih lagi, tapi yang mungkin nggak terbatas di lisensi AFC Pro, bisa saja lisensi A seperti Coach Nova juga bisa. Oke. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Bukan kuis. Bukan Kuis ya. Bukan. Saya berasa kuis aja jawab. Karena jawabannya lengkap ya. Lengkap udah pasti menang. Tapi sebenarnya dari 2 calon asisten pelatih, 1 ini udah ditemukan kan? Sudah ada. Jadi aku mau mengucapkan selamat bergabung dan selamat datang. Terima kasih. Karena sekarang saya dulu juga ngelatih walaupun kelas Tarkam ya. Saya dulu strategi kan ada tiki taka. Saya dulu strategi toko tuku. Jadi setiap ada toko mampir. Oh gitu. Makanya kan dari yang Belanda ada Alex Pasteur, kalau yang ini Alex Pasteur. Sama apa tadi? Alex Verboden ya. Verboden. Oke, kalau Mbak Noella nih sendiri, Mbak Noella melihat ini 2 kandidat lah yang lagi disorot juga ya, Mas Nova dan juga Mas Kurus ya, panggilnya Mas Kurus, Mas Kurniawan. Kalau Mbak Noella sendiri melihat 2 kandidat ini, kira-kira mana sih yang lebih condong menurut Mbak Noella sendiri sebagai seorang sportcaster ini? Ya kalau menurut aku pribadi sebenarnya tadi yang lebih condong itu sebenarnya Coach Kurniawan. Kurniawan. Mereka memang ini baru official ya bergabung di kepelatihan U20 kan, jadi pelatih striker. Cuman kalau kata Kak Firzi sebenarnya tadi masih possible ya Kak untuk bisa bergabung di timnas senior juga. Karena kan kalau menurut aku pengalamannya udah luar biasa banget, apalagi dia pernah melatih di bagian kepelatihan di Como. Jadi menurut aku dia bisa mengayomi pemain-pemain diaspora juga. Oke, tapi kalau Mas Nova kan juga nggak bisa diremehin juga kan, beliau juga membawa U17 ke Piala Asia gitu. Nah salah satunya selain Coach Kurniawan sih aku rooting buat Coach Nova juga, karena kan sebelumnya juga udah berada di kepelatihan Coach Sintayong juga kan, udah pernah jadi timnya, jadi mungkin bisa kalau kata Kak Firdi tadi bisa continuity juga ke kepelatihan yang sekarang, jadi bisa membawa apa yang udah baik di era Coach Sin ke era Coach Patrick. Benar, ya mungkin ada sedikit ilmu yang diserap dari Mas Nova dari SBY ya. Bukan, STY. Sintayong. Bukan. Beda server. Bukan, Sintayong. Iya, Sintayong. Nah, tapi ngomong-ngomong yang juga potensial tadi kata Mas Firzi adalah Coach Neil. Gimana? Udah ada yang nelfon belum Coach Neil? Ini kayak masuk kabinet ya, deg-degan apakah ditelepon atau enggak. Ditelepon atau enggak, kalau Coach Neil gimana? Dan kan orang-orang yang dapat kursi kemungkinan di asisten pelatih ini gimana kalau dari sisinya Coach Neil?
Iya, kalau menurut saya semua yang ada yang dari daftar itu semuanya berperan tidak tahu kita kita juga Lidodo, Kurniawan, dan nanti Nova semua memberi pengalaman yang cukup berasa dan punya experience yang sangat besar dan mempunyai knowledge yang sangat. Jadi mungkin saya lihat bagaimana orang-orang ini nanti yang kandidat ini bisa beradaptasi dengan gayanya taktik Klaver yang mempunyai model football sepak bola yang sangat biasa, yang budaya sepak bola di Eropa ini yang masih dipakai hari ini. Itu yang penting. Kalau lisensi sih tentu kalau saya sih yang terbaik aja. Artinya yang tertinggi itu kan APO lisensi itu kan itu yang tertinggi di dunia gitu. APO lisensi UEFA, APO lisensi SP. Kalau Asia kan APO lisensi ASEAN. Kalau di Eropa kan APO lisensi UEFA. Ini mungkin sangat menentukan juga karena dengan ilmu yang bagus, lisensi yang bagus, untuk experience-nya lebih bagus dalam bidang knowledge. Memang sepak bola berkembang, lebih bagus di modern football sekarang. Apa yang terbaik kalau bisa mengcombine, bisa beradaptasi, begitu bahasa, saya pikir ya potensi harus deteksi siapa yang terbaik di antara itu, siapa yang bisa beradaptasi, siapa yang mempunyai knowledge, yang bisa memberikan diskusi, komunikasi dengan bahasa-bahasa yang bisa menjadi bahasa, itu sih harus punya terbaik. Nah, yang biasa menyesuaikan gaya dan bahasa ini kan penting ya, Bung Firzi. Ya, Kira-kira dari yang sudah ada kandidat-kandidat itu menyesuaikan ke gaya kepelatihan Patrick Kluivert itu apa aja challenge-nya? Ya, pasti challenge-nya pertama ya kita karena tim kepelatihan Patrick ini kan juga baru ya. Kita belum tahu seperti apa persisnya dinamika dia dengan Alex Pastoor, dengan Danny Lanzat seperti apa. Belum ada katanya analis yang belum ditunjuk, pelatih kiper juga belum ditunjuk. Jadi ini memang work in progress lah istilahnya. Kita nggak bisa menebak terlalu jauh seberapa dalam kerjasama di antara mereka ini karena ini masih dalam work in progress. Jadi tadi juga disebut Alex sudah nyampe di Indonesia dan menurut jadwal memang Coach Patrick juga akan tiba di Jakarta itu kalau jadwal awal ya 2 Februari which is besok. Iya, tapi kita belum ada update lagi soal itu dan tentu aja ya adaptation bagaimana bekerja dengan orang Eropa tentu akan penting dan di sini adalah keuntungan yang dipunyai oleh Coach Kurniawan karena beliau udah di Como ya bekerja di lingkungan orang Eropa walaupun mungkin memang lebih banyak bekerja di tim Primavera tapi kan apa yang dialami on a daily basis bekerja dengan orang luar bekerja dalam lingkungan yang beda dengan lingkungan di sini dia juga pernah ikut jadi staf kepelatihan di Sabah di Malaysia. Udah terbiasa bekerja dengan orang-orang luar dan ini adalah modal yang penting dan ya pengalaman sebagai pemainnya sih nggak usah diragukan ketika dia masih muda juga pernah bermain di Swiss, pernah bermain di Italia dan ini adalah modal yang sangat bagus juga bagi Coach Kurus tapi tentu juga masih ada nama-nama lain yang pasti PSSI sedang pertimbangkan dengan seksama nih sekarang. Itu yang kita tunggu-tunggu ya, Bar. Oke, betul. Kayak kalau dari yang diobrolin dari Mas Virus itu lebih cenderung ke tinggi kiris ya. Tinggi kurus. Kurus. Mas Kurus ya, kayak lebih condong Mas. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bang Nilmay tadi, bagaimana faktor ini perpindahan ini menjadi smooth karena berkaitan dengan strategi dan bahasa. Karena kan biasanya ini antara Korea, dilatih oleh orang Korea, dilatih sama orang Belanda. Dari nyuruhnya aja beda. Misal maju itu maju dong, harus ada dongnya. Kalau Korea kan dongnya itu. Kalau misal untuk Belanda kan sudah terbiasa zaman perang serbu. Itu berbeda ya, itu beda tapi. Kalau ngerti nggak gitu. Beda ya. Tanggapan dari Mbak Naila sendiri. Ya kalau menurut aku dengan adanya tim kepelatihan dari Patrick Kluivert, ada Danny Lanzat, ada Alex Pastoor yang katanya juga udah cukup bisa berbahasa Indonesia ya. Jadi diharapkan sih dinamika yang tadinya ada di ruang ganti itu bisa jadi lebih baik lagi. Karena kan secara komunikasi jadi lebih lancar harusnya ya. Jadi memang kalau sebelumnya kan tadi Akbar bilang dari Korea masih dari ke Inggris dulu, Inggris ke Indonesia. Kalau ini banyak pemain yang bisa bahasa Belanda juga. Jadi secara komunikasi diharapkan sih memang bisa membuat dinamika di ruang ganti itu mungkin jadi nggak ada. Yang awalnya berasa kayak drama Korea gitu kan ya. Kincana yo. Berasa kali zaman POC gitu kan. Serem
dong Pak, jangan dong. Jangan dong. Nggak, serem. Oke. Tapi ngomong-ngomong tadi ya untuk adaptability, kemampuan untuk beradaptasinya, Coach Neil, ini bagaimana sih sebenarnya tantangan yang harus segera dihadapi dan juga harus dituntaskan ya oleh asisten pelatih siapapun yang masuk list nama untuk mendampingi Patrick Kluivert nanti kalau dari sisinya Coach Neil? Yang pertama tentu seorang asisten pelatih itu akan memberikan informasi yang detail tentang pemain yang masuk di squad tim nasional. Jadi mungkin selama ini oke lah. Sekarang Arif Pastor masuk pasti dia sudah menganalisis 23 pemain atau 30 pemain yang sudah main kemarin di Piala Dunia. Tapi asisten pelatih yang dari lokal ini akan memberikan seperti apa nih karakter sepak bola Indonesia. Itu yang penting. Karena ada budaya Indonesia itu kan beda dengan budaya di Eropa. Nah, itu yang harus diberikan masukan kepada seorang pelatih head coach tadi itu, bagaimana bagaimana metode, bagaimana mental pemain Indonesia ini sebenarnya di Liga Sepak Bola Indonesia. Kalau misalnya A misalnya ada di grup Dewa United misalnya, ini karakternya dia. Ini performanya, ini kualitas dia punya experience, dia mempunyai mempunyai knowledge sepak bola, mental dia bagus, fighting dia bagus, dan itu seorang asisten harus membuat catatan dan memberikan laporan itu detail, baik fisik, baik teknik, taktik dan mental kepada pelatih kepala, dan mereka harus bisa berkomunikasi dua arah. Karena pelatih lokal juga memberikan hal-hal yang di luar sepak bola yang ada di Belanda, jadi beda. Itu yang penting, dan memberikan masukan yang detail sehingga seorang pelatih yang ngerti, Pak bola Indonesia itu seperti ini, kompetisi yang ada di Indonesia itu seperti ini, liganya seperti ini. Jadi dengan pandangan di asisten pelatih bagaimana memberikan masukan, Patrick sebagai head coach dia sudah mengerti dan sudah bisa memberikan harusnya seperti ini. Nah itu kombinasi dua arah antara dengan klub harus jalan. Karena nanti juga Patrick akan memberikan semacam ilmu pengetahuan, semacam knowledge, mentransfer knowledge dia ke asisten pelatih sehingga bisa berjalan lancar dua arah untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Apalagi ini kan tanggal 20 Australia ini kan pertandingan pertama yang harus yang kita harus memberi Patrick ini harus membuktikan bahwa ketum idenya benar. Minimal bilang Patrick kan dia harus mendapatkan nilai satu. Itu yang harus dilakukan sebelum di pertandingan melawan Australia tanggal 20 Maret. Itu Mbak. Nah itu dia, yang harus ditransfer bukan cuma tunggu kiris tadi ya, tapi ada transfer knowledge. Knowledge-nya, ilmu sepak bolanya. Ya. Mungkin kalau Mas Firis ini, ada nggak sih beda gitu kultur sepak bola, strategi itu dari Korea sama Belanda gitu? Tapi tahan dulu, jangan dulu, nanti usai jeda ya. Habis iklan kita kembali lagi tetap di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Coba Bar diulang lagi pertanyaan buat Firzi tadi. Saya udah lupa. Ya. Kan kayak Patrick SpongeBob. Patrick Star. Berkaitan dengan akankah Formasi ada ini perubahan yang sangat signifikan dari strategi gitu. Benar. Sebenarnya nyambung dengan Mas Akbar, nyambung juga dengan apa yang dikatakan Coach Neil tadi ya. Bagaimana sang pelatih lokalnya harus bisa memberikan insight terhadap pemain-pemain lokal kita yang Patrick sendiri katakan akan masih menjadi jantung dari tim ini. Dan ini akan menarik karena dia pasti akan menimbang-nimbang nih cost and benefit rasionya apabila memainkan emang Patrick besar dengan filosofi sepak bola Belanda misalnya. Tapi kan kalau 4-3-3 ofensif kan kita harus realistis dengan situasi dan siapa yang kita hadapi. Dengan pemain-pemain yang kita punya sekarang, away ke Australia, nanti Australia yang belum pernah kalah under pelatih baru ya, Tony Popovic. Karena dia sekali menang dan 3 kali seri, termasuk menahan Jepang.
pasti kan bukan sembarangan gitu. Walaupun kita di GBK bisa menahan 0-0, tapi kita hanya bisa melepas tembakan itu hingga detik ke 90 kalau tidak salah. Setelah itu kita menerima banyak pressure dan kita bisa lolos alhamdulillah dengan hasil 0-0. Nah, ini yang akan dipertimbangkan juga. Coach Patrick juga di beberapa wawancara juga saya perhatikan dia memang masih akan melihat dulu yang dia punya, skuad yang dia punya, dan dia bukan hanya influence Ajax, kita tahu dia di Barcelona juga dengan Radomir Antic, pelatih yang luar biasa terkemuka juga di Eropa Timur, di Inggris juga ketemu Sir Bobby Robson, pelatih yang terhormat juga. Jadi ada banyak influence dalam filosofinya Patrick yang akan kita lihat dengan kombinasi Alex Pastur. Tadi kalau Alex Pastur membawa Almer City promosi untuk kali pertama sepanjang sejarah musim lalu, dan kemudian bisa mempertahankan posisi Almer dengan skuad yang gajinya terkecil ketiga ketika itu di Eredivisie, bisa bertahan di peringkat ke-13 di Liga Belanda. Itu adalah prestasi luar biasa baginya, dan mungkin template dari bagaimana bermain itu akan dipadukan dengan apa yang Patrick tahu hingga menciptakan suatu strategi nanti tanggal 20 yang gak lama loh waktunya loh, Ya. Mas Akbar. 50 hari lagi, Iya, makanya. dan away lagi. Iya, Betul sekali. jadi pertandingan lawan Australia nanti kan it will be a huge pressure ya. Kalau Noella lihatnya dengan pressure yang akan tinggi, lawan Australia away pula, lalu Patrick tuh debutnya sebagai pelatih. Nah itu gimana dirimu lihatnya? Sebenarnya momen ini momen salah satu yang paling kita tunggu-tunggu juga ya sebagai pencinta sepak bola Indonesia, karena ini akan menjadi momen debutnya Patrick Kluivert dan juga tim gitu. Tapi sebagai pendukung timnas Indonesia tentunya optimis, dan mungkin nggak perlu muluk-muluk kita bisa bawa pulang 3 poin, tapi mungkin realistis aja 1 poin karena kita bermain tandang dengan pelatih baru, pasti banyak adjustment yang mesti dilakukan juga. Jadi semoga bisa bawa pulang. Kalau 3 poin itu alhamdulillah banget, tapi 1 poin realistis lah aku rasa. Iya, minimal 1 poin lah ya. Tapi kan harapan nggak cuma dari Noella, karena ada juga harapan dari para pendukung timnas Indonesia. Kita lihat loh ini. Nova Arianto sih, karena dia punya latar belakang sebagai pemain bola juga. Setahu saya dia pernah di klub, juga pernah masuk timnas. Kayaknya Kurniawan Dwi Yulianto sih, soalnya kan dia sebelumnya juga salah satu striker yang cukup baik juga gitu. Menurut saya sih karena dari pengalaman waktu sebelumnya dengan Coach Sintayong, jadi lebih ada pengalaman kan. Waktu itu Coach Nova kan jadi asisten pelatih, jadi menurut saya sih lebih cocok Coach Nova Arianto ya. Menarik ya nama-nama yang kita bahas tadi, Bar, yang keluar dari para pendukung timnas. Kan dari yang disampaikan dari masyarakat imbang ya rata-rata, Ya. nggak ada yang condong, semua condong, tapi ada yang tunggu kiris tadi, Iya. Mas Kurniawan dan juga Mas Nova Arianto sama gitu ya. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bahwasanya strategi transfer ilmu apa yang nanti akan diberikan atau yang bisa diserap oleh pelatih asisten pelatih lokal. Kita lihat Mas Nil, kami persilakan Mas Kus. Masih ada? Ya, Siap. masih. Oke. Masih ada. Ya. Transfer knowledge-nya akan seperti apa, Coach? Ya, sepak bola itu sangat apa namanya? Sangat di dunia sepak bola itu sangat luar biasa. Jadi apalagi di Belanda itu menjadikan suatu apa namanya pionir juga buat sepak bola modern di Indonesia, karena kan mantan-mantan pemain dunia di situ, dan dia juga pernah menjadi Piala Dunia zamannya Branko van Basten, Ruud Gullit, Van Rijkaard, semuanya. Jadi apa transfer knowledge? Tentu transfer knowledge yang pertama tentu taktikal strategi apa yang dilakukan oleh Patrick di dalam membentuk tim, membentuk tim untuk menjadi suatu tim yang utuh. Itu yang harus kita pelajari dia. Bagaimana dia mengemas tim ini menjadi lebih baik dari komponen-pemain yang berbeda-beda karakter. Satu pemain menjadi pemain berbeda karakter dibentuk dalam suatu tim di starting level yang menjadi suatu kebutuhan untuk membuat tim itu menjadi besar, menjadi hebat. Baik itu secara fisikal, teknikal, taktikal, dan mental. Apa resep yang dia buat untuk membuat tim itu lebih hebat? Itu yang perlu kita pelajari. Bagaimana dia free training, bagaimana dia mempersiapkan tim lebih bagus. Waktu hari sebelum bertanding apa yang dilakukan, 2 hari sebelum bertanding apa yang dilakukan, 3 hari sebelum bertanding apa yang dilakukan. Terus untuk menghadapi Australia apa yang dilakukannya? Apakah dia harus menganalisis pertandingan pertama,
pertandingan kedua, pertandingan ketiga. Apa yang dihadapi Australia dengan Jepang, dengan Saudi Arabia, itu cara dia mempelajari, cara dia menganalisis ilmu itu yang harus kita serap. Dan itu harus kita dapat. Sehingga ketika seorang asisten pelatih dari Indonesia, ketika dia melatih nanti ketika si Patrick tidak ada di Indonesia, dia bisa mendapatkan ilmu itu dan mendapat pengalaman itu, dan dia mentransfer dia kepada head coach yang ada di Indonesia. Semacam meeting classroom, semacam pertemuan. Ya, diskusi. Sudah satu frekuensi gitu ya, coach ya. Iya, harus didapat. Cara berpikir seorang Patrick seperti apa dalam membentuk tim, dalam menganalisis tim, dalam menghadapi pemain. Kan pemainnya beda-beda, mentalnya seperti apa, Eropa seperti apa, Indonesia seperti apa. Benar banget. Itu yang harus kita dapat, yang itu sepelajaran. Dan itu mahal harganya, Bang. Nggak murah itu. Nah, tapi kalau dari Mas Firzi, dengan waktunya kan terbatas ya, apalagi sebelum kita tanding lawan Australia juga pemain masih di klubnya masing-masing. Apakah mungkin ya diterapkan strategi yang jauh berbeda misalnya dari Shin Taeyong, atau ya enggak gitu juga? Ya, pertanyaan pertamanya kan mungkin salah satu sorotan ya terhadap Coach Shin mungkin adalah dia strateginya yang cenderung lebih defensif dari mungkin keinginan beberapa orang ya. Mungkin kalau menghadapi Australia nanti itu adalah suatu hal yang reasonable kalau kita masih tetap pertahankan 3-4-3 atau 3-4-2-1 seperti yang telah Coach Shin lakukan. Mempertahankan key komponen itu tentu dengan karakteristik yang disukai oleh para pemain kita. Dari back-back yang kita punya mungkin hanya Miss yang bermain dalam sistem 4 back. Lainnya nyaman bermain dalam sistem 3 at the back. Nah, ini juga yang akan jadi perhatiannya dengan waktu yang tersisa ini, dan sehingga ya realistis juga mungkin kesempatan terbesar kita kalau mau bermain menyerang adalah Bahrain di Jakarta, baru mungkin kita bisa melakukan itu, karena Australia yang ini saya yakin berbeda dengan Australia yang kita hadapi di SUGBK, karena ketika itu saya ngobrol dengan beberapa jurnalis Australia teman saya, ini tim belum lengkap waktu itu, ada banyak pemain liga lokal mereka yang belum match fit karena Liga Australia ketika itu baru mulai. Nah, sekarang Liga Australia udah jalan penuh. Rafa Stroik bermain di sana juga. Dia juga sejauh ini kayaknya masih mencoba untuk mendapatkan game time yang penting juga seperti yang Patrick ungkapkan, sehingga ya hal-hal seperti ini yang akan jadi consideration berikutnya. Jadi bukan karena kita bisa menahan Australia nih 0-0 di GBK terus diharapkan kayaknya 1 poin udah given atau kita mungkin bisa mencoba 3 poin. Enggak, karena di depannya pasti akan sulit, apalagi waktunya nggak banyak nih dengan yang rentangnya ada sekarang. Tapi Akbar kan bakal kesana buat ngedukung kan? Oh iyalah pasti, dan saya yakin ya paling enggak kalau di atas kertas kita bisa nahan lah satu-satu, masalahnya pertandingan di atas rumput gitu. Jadi susah. Bukan di atas kertas ya sayangnya ya. Tapi ada yang menarik, saya salut sekali dengan disampaikan Mas Nil bahwasannya transfer ilmu ini bukan hanya dalam skup timnas, tapi skup Indonesia pada umumnya diharapkan dengan datangnya pelatih Clifford ini bisa mentransfer ilmu ke seluruh pelatih-pelatih nasional atau pelatih-pelatih kup di Liga Indonesia tentu. Iya. Kalau dari Mbak Noela berkaitan dengan persiapan menghadapi Australia yang terdekat ini ya, apa yang bisa Mbak Noela sampaikan berkaitan dengan Patrick Kluivert ini? Kita tahu bahwasanya Patrick ini dalam tekanan nih. Seri aja ini udah akan jadi sorotan. Seri aja udah akan jadi sorotan. Kalau menurut Mbak Noela sendiri? Mungkin ini harapan versi aku aja kali ya. Semoga sih di laga pada saat tandang melawan Australia nanti secara line up mungkin Coach Patrick Kluivert bisa ngikutin line up yang sudah berjalan untuk kita kemarin. Kayak kemarin pas kita di GBK pada saat lawan Arab Saudi ya Kak Firzi, itu kan kayaknya secara line up udah mateng, udah bagus banget. Jangan sampai kayak pas kita melawan China, itu kan agak clueless gitu ya. Jadi harapannya sih semoga bisa pakai continuity yang udah berjalan dulu dengan karakteristik Patrick Kluivert yang tadi kayak Kak Firzi udah bilang. Jadi tetap ada sentuhan dari Coach Patrick juga, tapi menggunakan line up yang udah works dulu. Oke, kita sama-sama tunggu nanti, kita nobar walaupun dari sini aja kalau saya sih ya. Tapi berkaitannya ada yang mungkin ya ada sedikit perubahan yang namanya adaptasi ya. Pemain-pemain kalau turun minum kan, walaupun turun minum boleh makan kan? Iya, boleh. Jangan Pak, kalau lari nanti sakit perut. Akan ada perubahan nanti. Ini kan dari Belanda nih ya. Iya. Dulu mungkin kalau turun minum konsumsinya odeng gitu ya. Kalau sekarang ganti, beda. Holland. Jadi perbedaan di konsumsi bukan, maksudnya Belanda. Overchest gitu ya, biar nggak sebenarnya. Jangan nyebutin merek ya. Itu tadi sekaligus menutup perbincangan
perbincangan kita di sesi ini. Thank you banget ya untuk Firzi. Terima kasih Noella, terima kasih Coach Neil. Kita ketemu lagi sambil kita juga nomor nanti 20 Maret. Indonesia Mas Nel, makasih.